Shalom yang di rumah, yuk kita siap-siap hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan sampai saat ini. Dan kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami agungkan dan yang kami muliakan. Tidak ada Allah lain, hanya Tuhan Yesus kami. Kami percaya di mana nama-Mu disebut, Engkau hadir di setiap pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terimalah penyembahan kami malam ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Buka telinga kami Bapa agar kami bisa mendengar dengan baik. Buka hati kami Bapa agar kami bisa menerima apa yang disampaikan dan kami bisa mempraktekkan kembali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Victorious Community yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di hari yang ke-9. Puji Tuhan, tak terasa sudah 9 malam kita mengikuti doa 10 hari. Saya yakin setiap jemaat semuanya tetap setia karena kita percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang tetap setia menantikan Dia dan terus datang beribadah. Oke, pada malam hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan. Kita belajar sama-sama ya dengan tema keinginan mata. Keinginan mata. Ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Yuk saya mau ajak kita semua untuk bisa baca bersama-sama. Yang mau buka Alkitab silakan buka Alkitabnya. Yang mau lihat dari layar silakan lihat dari layar. Yang penting kita sama-sama mau baca ayat firman Tuhan ini, baca dengan suara keras sampai telinga kita sendiri mendengar ya. 1, 2, 3, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita ulang ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai seorang Kristen, kita tahu di dalam menjalani kehidupan ini bukanlah suatu hal yang mudah. Karena apa? Karena setiap hari kehidupan kita adalah sebuah peperangan rohani. Kita berperang melawan siapa saudara? Tentu semua sudah tahu musuh utama kita adalah si iblis. Itu tertulis ya di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh utama kita adalah iblis. Tapi peperangan rohani kita bukan, maksudnya yang melawan iblis itu bukan yang terlihat mata, maksudnya peperangan yang fisik lawan fisik, adu kuat dan lain sebagainya, bukan itu maksudnya ya. Tapi kita melawan yang namanya tipu muslihat iblis. Dan salah satu tipu muslihat iblis itu adalah apa? Cara hidup duniawi. Salah satu tipu muslihat iblis adalah cara hidup duniawi. Dunia dengan segala keinginan dan kenikmatannya seringkali dimanfaatkan oleh iblis. Untuk apa? Mempengaruhi kita, melemahkan kita, dan menghancurkan kehidupan kita. Wow. Ngeri ya, serem ya. Cara hidup duniawi itu suka dimanfaatkan oleh iblis. Cara hidup duniawi itu banyak. Tercatat
Ada 3 yang tadi tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 16. Yang pertama adalah apa tadi? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Itulah cara iblis memanfaatkan setiap kita manusia. Dia nggak akan menongolkan ya, menunjukkan jati dirinya. Kalau misalkan tiba-tiba iblis menunjukkan jati dirinya, hai saya iblis datang. Kita pasti tahu dan kita kabur. Kita pasti udah tengking-tengking pakai nama Tuhan Yesus. Tapi gayanya iblis di zaman now nggak seperti itu. Iblis menggunakan tipu daya yaitu cara hidup duniawi. Kita sebutkan bersama-sama ada apa aja, keinginan daging, keinginan mata, dan juga ada keangkuhan hidup. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanyalah keinginan mata. Keinginan mata. Mata manusia selalu merasa tidak puas untuk melihat sesuatu. Karena mata melihat, timbullah keinginan untuk melakukan. Mata adalah medan peperangan yang paling berbahaya. Saya ulang ya. Mata manusia selalu merasa tidak puas untuk melihat sesuatu. Karena mata melihat, timbullah keinginan untuk melakukan. Mata adalah medan peperangan yang paling berbahaya. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 8, ini saya pakai versi BIMK, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini. Pengkhotbah 1 ayat 8, jadi kemungkinan dengan Alkitab saudara itu tidak sama karena Alkitab yang biasa kita pakai adalah terjemahan baru, tapi ini saya pakai BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Pengkhotbah 1 ayat 8 versi BIMK, segalanya membosankan. Dan kebosanan itu tidak terkatakan. Mata kita tidak kenyang-kenyang memandang, telinga kita tidak puas-puas mendengar. Ya namanya mata kalau ngelihat apa aja itu gak pernah puas kalau kata pengkhotbah. Apa aja mau, apa aja demen, apa aja tertarik. Itulah mata manusia, tidak pernah puas akan segala sesuatu. Di Matius 6 ayat 22 sampai 23 versi BIMK juga tertulis seperti ini. Mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Tetapi kalau matamu kabur, seluruh badanmu gelap gulita. Jadi kalau lampu di dalam dirimu itu gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Wow, firman Tuhan sudah mencatat bahwa mata ini adalah medan peperangan yang paling berbahaya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai yang namanya keinginan mata. Sekarang coba, kita semua ini bersyukur kita punya mata yang sehat. Saya masih bisa melihat ke arah saudara. Saudara yang di rumah pun masih bisa melihat ke arah saya. Karena mata kita masih bagus, mata kita masih sehat. Dan puji Tuhan sejak lahir Tuhan Yesus memberikan kepada saya mata yang normal. Tidak ada cacat sama sekali. Dan sampai sekarang puji Tuhan mata saya pun sehat. Kalau diperiksa ke dokter, kalau diperiksa ke tempat pemeriksaan mata, mata saya ini tidak ada minusnya. Jadi saya masih bisa melihat dengan baik. Baik itu jarak dekat ataupun jarak jauh, mata saya masih bisa melihat dengan baik. Dan mata kita ini adalah salah satu organ tubuh yang paling penting buat kita. Setuju gak? Benar ya? Coba seandainya saat ini kita sedang berjalan, tapi kita tidak bisa melihat apa-apa. Jangankan sampai ini deh, coba kita tutup aja mata kita sekarang. Coba kita mau tutup mata kita sekarang. Suasananya udah beda, gelap, gak bisa lihat apa-apa. Saya gak bisa melihat ada apa di depan saya tidak bisa melihat kalau tiba-tiba ada orang yang datang, tiba-tiba mau nyerang saya atau mau isengin saya udah gak bisa lihat. Kalau mata saya tertutup atau mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi karena mata kita bisa melihat, mata kita masih bagus,
maka kita punya kesempatan untuk bisa menikmati setiap pemandangan yang ada di sekitar dan ada di sekeliling kita. Mata adalah organ yang paling penting dan juga anugerah terindah yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap kita. Coba seandainya Tuhan Yesus tidak melengkapi tubuh kita dengan mata. Pasti aneh rasanya. Kayak tadi aja, matanya ditutup, matanya merem, udah kita gak bisa lihat apa-apa. Buat saya pribadi, mata itu benar-benar sesuatu hal yang spesial karena saya ini adalah salah satu pecinta desain misalkan ya, salah satu kegemaran saya, passion saya banyak tapi salah satunya adalah desain. Saya suka desain, orang desain itu nggak cuma butuh kreativitas tapi juga butuh mata sehat agar bisa melihat visual, perpaduan gambar dan lain sebagainya. Jadi mata itu cukup penting buat saya. Terus saya hobi fotografi. Orang yang hobi fotografi pasti perlu mata untuk melihat ke lensa, perlu mata untuk melihat angle, perlu mata untuk melihat pemandangan. Mata itu bisa membuat kita menikmati berbagai macam hal secara visual, tetapi jika mata kita tidak dijaga, mata itu bisa mendatangkan keinginan-keinginan yang bisa menjadi pintu masuk bagi dosa-dosa untuk mencengkeram dan menjerumuskan setiap kita. Luar biasa memang. Oleh karena itu firman Tuhan bilang kita harus mewaspadai, jaga mata kita dengan baik. Suatu ketika ada seseorang pernah bercerita sama saya begini. Dia jalan-jalan ke suatu mall, pulang kerja, hari itu dia payday maksudnya baru mendapatkan gajian. Dia iseng, dia jalan ke mall, tujuannya sebenarnya cuma satu. Tujuannya hanya ingin makan. Tujuan yang kedua adalah untuk refreshing. Karena sepanjang 1 bulan pekerjaannya banyak, selalu kena deadline, selalu diuber-uber deadline, jadi penat gitu. Jadi butuh waktu untuk refreshing. Akhirnya dia iseng, dia jalan-jalan ke mall dengan catatan tidak memerlukan dan maksudnya tidak ingin membeli kebutuhan gitu karena kebutuhannya sudah dia beli gitu. Jadi ke mall hanya cuma pengen iseng doang, makan sama jalan-jalan. Jalan-jalannya untuk refreshing lah, lihat kanan kiri supaya nggak ngeliat tumpukan file terus, nggak lihat tumpukan kerjaan terus. Bener, dia jalan-jalan ke mall, dia selesai makan, dia mulai muter-muter, yang namanya mall itu kan luas ya. Nggak cuma 1 lantai begitu doang selesai gitu. Yang namanya mall tuh terkadang ada beberapa lantai, bisa 4 sampai 5 lantai kalau mallnya besar. Jadi dari lantai 1, lantai 2 enggak, malah dari lantai ground, underground, terus lower ground, lantai 1, 2, 3, 4, 5 semua diputerin. Semua diputerin, matanya mulai window shopping. Ada yang tahu apa itu window shopping? Window shopping itu hanya berjalan, melihat-lihat barang ini dan itu lewat jendela aja. Jadi contoh misalkan saya nih lagi window shopping, saya jalan, saya hanya ngintip-ngintip dari depan pintu toko, ngintip-ngintip dari jendela. Wow, ada baju keren nih. Wow, ada celana bagus nih. Wow, ada sepatu diskon nih. Nah itu window shopping, hanya ngelihat dari jendela, ngelihat dari pintu. Terus ada juga melihat, wow ada handphone baru nih, wow handphonenya canggih banget nih. Cuma window shopping. Tapi window shoppingnya kelamaan. Setelah lihat tertarik ngitung-ngitung. Wah baru gajian nih, baru gajian. Selesai gajian dia hitung, wah kalau misalkan beli celana itu diskonnya 70%, gede banget. Misalkan dari harga 400.000, diskonnya 70%. Jadi sisa berapa tuh? Cuma 120, akhirnya dibeli. Misalkan lihat celana, sepatu keren, wow sepatunya keren, bermerek, sneakers. Kalau misalkan belinya di Sinciapo, misalkan mahal, expensive, di sini lagi diskon. Misalkan harga sepatunya 800.000 atau 1 juta, wow lagi diskon 80%. Jadi tinggal 200.000, beli, baru gajian, beli.
Akhirnya window shopping karena yang namanya mall kan tokonya banyak. Mall tokonya banyak, mulai muter-muter-muter semua dibilang diskon, beli. Tanpa sadar dia menghabiskan hampir setengah dari gajinya. Luar biasa. Daybug. Luar biasa. Kita mendapatkan gaji misalkan 5 sampai 8 juta, kita harus kerja selama 1 bulan. Kerja selama 25 hari. Karena iseng, jalan ke mall, awalnya window shopping. Dalam waktu setengah jam sudah menghabiskan hampir setengah dari gajinya. Itulah keinginan mata. Pada saat bercerita kalau ditanya, emangnya kamu butuh barang itu? Kamu butuh sepatu itu? Pasti jawabannya enggak sih, enggak. Karena diskon aja beli katanya. Kalau ditanya emangnya kamu butuh baju itu? Enggak sih, enggak. Karena warnanya bagus, warna itu belum punya, terus diskon jadi beli aja. Emangnya kamu butuh ganti handphone? Enggak, beneran enggak. Karena handphonenya canggih. Terus itu lagi ada promo, bundling. Ya udah jadinya murah. Biasanya nggak bisa dapat harga segitu karena murah. Ya udah beli deh, padahal nggak butuh. Itu semua karena mata. Karena keinginan mata. Jelas-jelas kita nggak butuh. Jelas-jelas kita nggak perlu. Tapi kita masuk dalam cara hidup duniawi. Yang bikin kita, ya udahlah dibutuh-butuhin aja lah. Tadinya nggak butuh karena diskon, ya udahlah dibeli aja nggak apa-apa. Tapi setelah beli nyesel. Yang tadinya uang harus dipakai buat bayar cicilan asuransi atau buat bayar cicilan motor yang biasa kita pakai buat kerja, habis sekejap. Dipakai buat apa? Buat hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh, hal-hal yang nggak berguna buat kita. Kita harus mewaspadai keinginan mata kita. Ada yang lebih berbahaya lagi. Pernah dengar istilah dari mata turun ke hati. Nah, biasa ini istilah dipakai untuk pasangan-pasangan nih. Misalkan kayak cowok mau cari cewek atau cewek yang single mau cari pasangan cowok. Nggak srek nih, aku harusnya dari mata turun ke hati. Jadi maksudnya mesti lihat mata dari matanya kelihatan indah dulu baru merasa srek baru jatuh cinta, istilah kasarnya begitu. Tapi for your information, dari mata turun ke hati istilah ini bukan hanya dipakai untuk orang-orang yang cari pasangan. Tapi buat kita yang tadinya kayak contoh tadi tuh buat shopping apa segala macam juga sama. Pepatah ini, istilah ini kepake banget dari mata turun ke hati. Ci, awalnya mata aku tertarik tuh. Si, matanya tertarik tuh. Lihat tuh sneakers, lihat tuh tas bagus, lihat tuh handphone bagus. Hatinya kepengen. Nah, dari mata turun ke hati itu menunjukkan betapa mata punya koneksi erat dengan hati yang menyimpan keinginan, menyimpan hasrat dan menyimpan perasaan. Apa yang kita lihat bisa juga menimbulkan berbagai keinginan. Yang jika kita tidak jaga itu justru bisa menghancurkan kehidupan kita. Contoh lain dari keinginan mata yang lebih berbahaya dari sekedar window shopping. Ada orang yang akhirnya tergoda untuk korupsi. Awalnya kenapa? Karena matanya melihat mobil tetangga sebelah lebih keren. Mobil tetangga sebelah lebih mewah. Mobil tetangga sebelah lebih high class. Wow, mobilnya bagus banget tuh. Mereknya BMW. Matanya ngeliatin terus setiap hari kalau tetangganya keluar dari rumahnya. Wah, mobilnya cakep, mengkilap banget. Warnanya luar biasa, mentereng. Kalau keluar dari garasi, bung bung. Langsung matanya melihat timbul keinginan. Padahal mungkin saat itu belum mampu. Padahal mungkin gajinya gak mencukupi. Akhirnya dia pakai cara lain. Caranya apa? Korupsi. Awal mulanya karena mata melihat. Akhirnya jadi dosa korupsi. Demi apa? Supaya bisa
memenuhi hasrat keinginan matanya untuk membeli mobil yang sama mewahnya, mobil yang sama bagusnya dengan mobil yang setiap hari dia lihat di parkiran tetangga. Ada lagi orang yang sulit menabung, bahkan kerap kali berhutang. You know why? Karena mereka melihat gaya hidup orang-orang di sekitarnya. Mereka melihat komunitasnya yang high class. Atau mereka sering jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke suatu tempat atau kebanyakan nonton YouTube dan lain sebagainya. Melihat gaya hidup mereka yang luar biasa, pakai branded, sepatu branded, baju branded, tas branded. Matanya awalnya lihat, aduh sepatunya bagus, aduh bajunya bagus, aduh kacamatanya keren, Gentle Monster, kacamata yang lagi ngetren, oleh opa Oni Korea jadi pengen. Akhirnya memaksakan diri. Yang tadinya diajarin oleh orang tua, ayo nabung, ayo nabung. Jadi gak bisa nabung. Nggak pengen nabung. Kenapa? Pengen juga beli barang-barang kayak mereka. Nggak kepengen nabung. Atau manfaatin kartu kredit. Gesek. Kenapa? Karena matanya sering melihat kepada orang-orang yang memakai branded. Dari mata melihat, hati jadi pengen. Setelah itu timbullah keinginan untuk apa tadi? Melakukan. Beli. Padahal gak mampu. Memaksakan diri. Ada lagi. Karena mata sering melihat tayangan video porno. Karena mata sering melihat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya timbul hasrat keinginan untuk melakukan seks. Gak tahu mau seks sama siapa. Akhirnya apa? Memperkosa. Dosa itu dimulai dari mata. Mata yang sering sekali nonton film porno, blue film dan lain sebagainya. Karena mata jadi timbul hasrat, timbul keinginan akhirnya melakukan. Ketika punya pasangan yang dipikirin apa? Seks. Ketika punya pacar yang diajak apa? Seks. Nggak dapat dari pacarnya, memperkosa. Lihat deh coba di berita. Berapa banyak kasus pemerkosaan yang terjadi dan ketika ditanya, ketika diinterview oleh polisi jawabannya apa? Karena sering melihat atau menonton tayangan porno. Dosa dari mata, keinginan mata menimbulkan hasrat yang tidak baik. Semua hal yang tadi saya sebutkan di awal adalah berhubungan dengan mata. Dan itu awal kejatuhan seseorang jatuh dalam dosa. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu juga tercatat. Beberapa orang yang jatuh ke dalam dosa karena keinginan mata. Yang pertama adalah Hawa. Kita tahu Hawa ya. Hawa adalah pendampingnya Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada dia seorang penolong, yaitu perempuan yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Dan perempuan itu dinamakan Hawa. Hawa melakukan dosa pertama yang diawali karena mata. Matanya selalu melihat kepada buah pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya Tuhan sudah berpesan, Allah berpesan. Semua yang ada di taman ini boleh engkau sentuh, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan. Hanya satu jangan, yaitu apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Awalnya Hawa memang taat. Awalnya Hawa memang tidak tertarik. Tapi yang namanya kita setiap hari hidup di sana, melanglang buana di sana, berputar-putar di sana, tumbuh dewasa di sana. Setiap hari kita melihat buah itu. Lama-kelamaan jadi tertarik. Tapi rasa tertariknya itu masih bisa ditahan. Sampai suatu ketika
iblis datang dengan tipu dayanya, menghasut, merayu Hawa. Itu cara iblis. Iblis punya tipu daya yang luar biasa sekali. Dia tahu yang namanya manusia punya kelemahan. Dan kelemahan yang paling berbahaya adalah mata. Iblis berkata kepada Hawa, "Ayo kamu ambil buah itu, makan saja. Allah melarang kamu supaya apa? Supaya kamu tidak bisa menyamakan Allah." Dari awalnya si Hawa memang sudah tertarik. Karena saya yakin buah itu pasti tumbuh dengan baik. Warnanya pasti bagus. Ya namanya mata, kita kalau melihat pemandangan, lihat yang ijo-ijo aja kita tertarik, bener ya. Misalkan contohnya nih, kita yang sibuk bekerja, kita ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja, anak-anak yang stres dengan tugas kuliah, tugas online yang begitu banyak. Coba deh ajak keluar keliling-keliling. Bilangnya apa? Cari angin. Padahal di luar anginnya nggak dingin-dingin amat, pasti lebih dingin di dalam ruangan karena pakai AC. Tapi sudah penat akhirnya misalnya ke depan jalan-jalan, bilangnya cari angin. Lihat yang hijau-hijau aja udah happy, udah seneng. Nih mata kalau ngeliat yang hijau-hijau, lihat gunung, lihat pantai, semua langsung merasa kayaknya enaknya, penatnya langsung hilang. Yang tadinya pusing tuh langsung kayak berasa refresh banget. Kalau pakai komputer, pakai PC, kalau pakai laptop itu kesannya seperti pencet F5, refresh. Itulah manusia perlu mata untuk memandang sekeliling yang begitu indah. Kenapa? Karena bisa membantu kita untuk menghilangkan penat. Manusia suka melihat hal yang indah. Manusia itu tertarik melihat sesuatu hal yang kayaknya segar-segar aja. Jadi saya yakin si Hawa dari awal mulanya pun pasti sudah tertarik dengan buah itu. Kalau enggak mungkin dengan mudahnya bisa terayu oleh si iblis. Karena si iblis itu pasti menawarkan sesuatu hal yang menarik untuk dinikmati oleh manusia. Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis menggunakan tipu daya itu. Ayo Hawa, ambil, makan. Karena matanya tertarik, karena terkena tipu daya iblis, karena kena kelicikannya iblis akhirnya dia ambil, dia makan. Kemudian ada siapa lagi? Ada Daud. Karena mata Daud melihat kepada Batsyeba yang sedang mandi, akhirnya apa? Daud jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain tuh Daud lagi ngintip perempuan mandi. Itu yang tadi dibilang, mata sering melihat tayangan video porno. Akhirnya timbul hasrat untuk melakukan seks. Entah seks bersama dengan siapa, meskipun bukan dengan pasangan, hanya ingin memenuhi kebutuhan seks saja. Kenapa? Karena matanya itu sudah sering menyaksikan tayangan video porno. Sama halnya seperti Daud. Daud lagi ngintip perempuan mandi. Dengan matanya dia melihat kepada Batsyeba yang sedang mandi. Akhirnya dosa apa yang Daud lakukan? Dia mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Kemudian dia membunuh suaminya. Itu dosa yang besar, diawali dari mata. Kemudian ada siapa lagi? Saya catat ada 3 di sini. Yang pertama tadi Hawa, yang kedua Daud, yang ketiga adalah Raja Ahab. Raja Ahab melihat kepada kebun anggur milik Nabot. Wah, lihat kebun anggur, bagus. Kalau saudara nggak tahu kebun anggur seperti apa, coba googling, cari di Google, ketik aja kebun anggur. Nah, kebun anggur itu kalau misalkan kita tanam misalkan ada satu lahan, satu kebun ditanamin anggur, tuh kalau buahnya lagi pada numbuh tuh, wah anggurnya tuh semua pada merembet-merembet begitu tuh. Warnanya pasti bagus. Anggur kan warnanya bagus ya. Terus udah gitu aromanya tuh wangi, anggur.
Raja Ahab, matanya melihat kepada kebun anggur milik Nabot. Akhirnya Raja Ahab apa? Ingin menguasai, kepengen punya. Kayak contohnya tadi orang itu yang tadi saya kasih perumpamaan. Gara-gara matanya melihat ke garasi mobil tetangga, jadi kepengen korupsi. Supaya dapat uang banyak bisa beli mobil mirip mobil tetangga. Raja Ahab pun seperti itu. Kepengen punya. Itu kebun anggur punya si Nabot tuh. Bagus banget tuh. Hijau, ungu, buahnya lebat, subur. Kepengen punya. Awalnya memaksa Nabot untuk menjual. Ayo kamu jual buat saya, kasih ke saya. Nabot bilang gak bisa. Saya gak bisa lepas kebun anggur ini, saya gak bisa jual kebun anggur ini. Alasannya apa? Ini adalah peninggalan nenek moyang. Jadi istilah kasarnya itu kalau bahasa sekarang ini warisan keluarga. Saya gak bisa kasih orang, saya gak bisa jual. Nanti ini akan saya wariskan lagi kepada anak cucu saya. Tapi karena Raja Ahab sudah punya keinginan yang timbul hasratnya, kepengen banget. Dia berusaha dengan berbagai cara. Akhirnya temakan oleh hasutan Isabel untuk membunuh si pemilik kebun anggur. Karena keinginan mata, karena dosa mata sampai membunuh. Dan itu adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Hati-hati dengan keinginan mata. Hati-hati dengan mata kita. Keinginan mata bisa membuat kita itu serakah. Setuju ya? Keinginan mata itu bisa membuat kita serakah. Contoh kayak tadi korupsi. Ngambil milik orang. Berusaha ngebunuh orang supaya apa? Memuaskan hasrat kita sendiri. Keinginan mata itu juga bisa membuat kita lupa diri. Keinginan mata itu bisa membuat kita memaksakan berkat yang seharusnya belum atau bukan menjadi milik kita. Udah dibilang kebun anggur itu adalah warisan keluarga, gak bisa dijual. Tapi Raja Ahab maksa. Itu artinya berkat bukan punya dia, tapi dia maksa, menjadikan dia serakah. Hati-hati dengan keinginan mata. Tidak semua yang diinginkan mata itu mendatangkan manfaat baik buat kita. Keinginan mata bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulang, keinginan mata bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya tadi adalah si Hawa. Tuhan sebenarnya sudah merencanakan bahwa Adam dan Hawa akan terus hidup di Taman Eden sepanjang masa. Seharusnya itulah rencana Tuhan. Tapi karena Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya itu semua lari keluar dari kehendak Allah yang dari mulanya sudah ditetapkan. Hati-hati. Mata perlu kita awasi untuk tunduk di dalam roh. Jika keinginan mata mulai menggoda, jalan satu-satunya adalah berdoa. Lebih baik mencegah. Contoh kayak tadi orang yang saya ceritakan. Dalam setengah jam menghabiskan gajinya. Tujuannya untuk makan. Ya udah setelah makan ya pulang aja. Jangan nambah kesibukan lain, jangan tambah planning lain. Kayak window shopping dan lain sebagainya. Udah tahu pasti bakal tergoda. Ya udah gak usah window shopping. Setelah makan ya pulang aja. Daging kita itu lemah, roh memang penurut. Oleh karena itu kita harus memaksakan diri kita, berdoa buat diri kita, tunduk di dalam roh. Supaya keinginan mata kita itu tidak menjadi dosa. Supaya jangan sampai gara-gara keinginan mata itu membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-37. Ini pakai versi terjemahan baru, jadi isinya akan sama dengan Alkitab saudara di rumah.
Mazmur 119 ayat yang 37 kita baca sama-sama yuk. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Luar biasa. Daud ini sudah belajar dari kesalahannya. Dia sudah tahu. Dia berdoa sama Tuhan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Artinya lalukanlah mataku daripada melihat hal yang sia-sia yang gak ada gunanya. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Supaya aku bisa tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan gara-gara keinginan mata, jangan gara-gara mata kita jadi berdosa dan kita menyakiti hatinya Tuhan. Jangan gara-gara keinginan mata kita memuaskan nafsu kita, kita menjadi serakah, kita korupsi dan lain sebagainya. Sehingga kita membuat dosa dan itu membuat Allah menjadi sedih. Jangan sampai itu terjadi. Waspada dan berhati-hatilah dengan keinginan mata. Karena mata bisa membutakan hati untuk menginginkan banyak hal yang menjerumuskan kita dalam dosa. Mintalah tuntunan Roh Kudus senantiasa. Keinginan mata itu berasal dari dunia. Ingat, iblis pakai cara hidup duniawi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan keinginan mata kita. Jaga mata kita. Hati-hati, jangan celah mitan. Lihat ini mau, itu mau, semuanya mau. Sehingga membuat kita merasa kepengen punya semuanya. Padahal mungkin berkat itu bukan punya kita. Hati-hati. Ingat, keinginan mata berasal dari dunia. Tapi Roh Kudus berasal dari Bapa. Cara satu-satunya adalah dengan berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun yang kita kerjakan, selalu minta tuntunan Roh Kudus. Apalagi kalau mata kita masih sehat, mata kita masih bisa memandang sekitar kita. Hati-hati, kita bisa mudah tergoda. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi setiap kita. Biar ini boleh menjadi pembelajaran bukan hanya untuk saudara tapi untuk saya juga. Dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ini sudah hari ke-9. Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, di mana setiap kami masih diingatkan, kami masih bisa belajar Tuhan untuk bisa menjaga keinginan daging kami Tuhan. Biar setiap kami tidak hanya terus selalu melulu memuaskan Tuhan kedagingan kami, tapi kami boleh tunduk di dalam roh. Oleh karena itu kami mau buka hati kami, biar roh-Mu yang kudus boleh tinggal di dalam hidup kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya berdasarkan kehendak Tuhan, semuanya berdasarkan dengan tuntunan Roh Kudus. Biar setiap kami juga boleh menjaga setiap mata kami, agar mata kami tidak memandang kepada hal yang hampa, agar mata kami tidak memandang kepada hal yang sia-sia, tapi mata yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, biarlah mata ini boleh memandang kepada hal yang baik, sehingga lewat mata kami juga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Oleh karena itu mampukan setiap kami agar kami dimanapun kami berada, kami bisa terus menjadi saksi-Mu, kami bisa menjadi berkat-Mu, kami bisa terus menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati pimpinan negara ini, Bapak Jokowi, serta wakilnya dan para menteri sekalian. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dapat menjadi bagus bagi bangsa negara ini. Berkatilah juga selalu bangsa dan negara ini agar dalam keadaan damai sejahtera. Kami juga mau berdoa bagi para gembala di GBI Ketapang Utara. Biarlah apapun yang mereka kerjakan selalu bisa memuliakan nama-Mu. Biarlah gereja ini semakin besar dan bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi pembelian dana ini. Biarlah Tuhan yang mencukupkan segala dananya pada waktu yang tepat. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 ini biarlah segera berlalu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan dalam acara 20 hari pada hari ini. Kami sudah mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat teguran-Mu, buat nasihat-Mu bagi setiap kami. Jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.